Assalamualaikum adik-adik, teman-teman semua, di on cam-in ya, minta tolong di on cam. Yuk teman-teman yang lainnya lagi mana nih yang belum on cam? Ini masih ada temennya lagi gak yang mau join? Ini si Faza mana nih? Hadir Kak, maaf. Ada teman-temannya mana lagi? Udah mungkin Kak, segini yang bisa. Udah, kameranya di on-in ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami itu mau memberikan edukasi mengenai gimana sih cara mencegah cedera. Terus kalau terjadi cedera tuh pertolongan pertamanya kayak gimana? Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Caroline. Bersama-sama dengan teman-teman saya yaitu ada Amelia, ada Manda, dan ada Tarisa.
Ditunggu ya. Next, Kak. Aku mulai ya. Yang pertama itu yang akan kita bahas untuk ngasih tahu edukasi kalian itu ada tentang gimana sih cara mencegahnya cedera. Yang pertama itu bisa dilakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Kenapa sih harus melakukan pemanasan? Karena peningkatan temperatur jaringan yang dihasilin selama pemanasan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Dan gambar ini merupakan salah satu stretching atau pemanasan dapat dilakukan sebelum kalian berolahraga. Terus yang selanjutnya yang dapat dilakukan setelah melakukan olahraga itu ada pendinginan. Nah, kenapa sih harus ngelakuin pendinginan? Karena untuk menstabilkan kembali kondisi tubuh. Apa sih yang harus distabilin? Yang harus distabilin itu ada kinerja ototnya, jantung, dan organ-organ vital yang lainnya sehabis aktivitas yang berat. Jadi itu biar mereka badan tuh biar rileks lagi kayak gitu-gitu setelah ngelakuin olahraga. Nah, selanjutnya tuh, ada yang namanya cross train. Nah, cross train itu tuh gerakan bervariasi untuk melatih berbagai otot secara bergantian. Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi olahraga, untuk menghindari biar nggak terjadinya cedera, itu jangan selalu di satu bagian aja yang kalian gerakin atau kalian lakukan kayak gerakan. Karena, kalau kalian ngelakuin hanya di satu tempat buat ngelakuin gerakan-gerakan itu bakal mempermudah kalian buat kena cedera, jadi kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu sesuaikan latihan dengan kondisi tubuh. Jadi uh, latihannya itu harus sesuai sama kondisi kesehatan tubuh. Semisal kalau memang merasakan nyeri atau sakit, itu jangan memaksakan untuk tetap latihan. Terus juga kalau semisal ada cedera, itu juga lebih baik mengikuti rehabilitasi atau perawatan dulu sebelum mengikuti atau melakukan latihan kembali ya. Terus ada pemenuhan kebutuhan cairan tubuh itu harus banyak minum sebelum, selama olahraga, dan setelah olahraga.
minum sekitar minimalnya itu paling sedikit kan 2-3 gelas ya, atau sekitar 2-3 jam sebelum olahraga. Terus asupan makanan juga jangan sampai kurang, karena kan kalau olahraga kan butuh energi yang banyak kayak biar nggak buat bahan bakar atau bisa bilang sumber tubuh untuk olah saat olahraganya. Terus juga untuk istirahat yang cukup itu penting sih, karena kan energinya udah dikuras, jadi biar lebih fit lagi gitu. Oke, selanjutnya untuk penanganan cedera. Nih, gimana nih untuk penanganan cedera akut itu gimana aja? Jadi, ternyata itu sebenarnya itu nggak cuma kita aja loh hubungan doang yang butuh kedamaian, butuh cinta. Tapi jaringan itu juga butuh damai cinta itu. Nah, sebelumnya ini ada yang pernah dengar nggak peace and love itu apa? Iya, ada yang pernah dengar nggak peace and love itu apa? Kayaknya belum pernah nih, Kak. Oh, jadi belum pernah ya. Jadi ini tuh menurut jurnal terbaru ya. Jadi dia tuh prinsipnya itu penanganan cedera peace and love ini itu dikenalin oleh dua orang fisioterapis dari Italia namanya Blaise sama Gianfrancos. Dia itu jadi bilang kalau penanganan ini tuh nggak cuma sampai fase healing aja atau cuma sampai fase perbaikan jaringan aja, tapi juga memperhatikan gimana sih pemulihan cederanya itu. Jadi kayak penggunaan ice gitu yang udah lama digunain ini itu tuh kayak rice atau polish itu udah lama tuh nggak digunain karena kayak masih banyak evidence yang belum jurnal-jurnal yang kayak nih kayaknya nggak efektif deh masih itu. Terus juga penggunaan obat antiinflamasi juga nggak disaranin karena dapat menghambat penyembuhan jaringan. Jadi penambahan edukasi juga sangat penting buat kalian yang kena cedera. Nah, jadi PIS ini tuh dilakukan pada 24 jam sampai 72 jam pertama pasca cedera jaringan lunak. Nah, yang pertama itu ada protection. Protect tuh gimana sih? Jadi, protect itu menghindari tumpuan dan membatasi gerakan selama 1-3 hari setelah cedera untuk meminimalisir pendarahan yang dapat memperburuk penyembuhan. Kenapa penting? Karena dengan melindungi area yang terluka akan membantu mengurangi jumlah ancaman jaringan yang terluka. Jadi dia ngelindungi nih, biar enggak cederanya tuh makin parah gitu, enggak. Terus kenapa? Namun perlindungan ini harus dibatasi, jadi dan didasarkan oleh tingkat rasa nyerinya kalian kalau kena cederanya itu. Kalau misalnya sakit banget gitu, jangan dibuat jalan, bisa pakai kruk atau bisa pakai kursi roda. Terus kalau diprotek ini juga jangan terlalu lama, takutnya ngehambat jadi kayak menghalang buat sembuh gitu cederanya. Terus selanjutnya itu ada elevation. Elevation itu mengangkat bagian tubuh yang cedera itu lebih tinggi. Posisinya itu lebih tinggi daripada jantung. Terus selanjutnya itu avoid anti-inflammatory. Jadi avoid inflammatory itu menghindari penggunaan obat antiinflamasi, terutama jika digunakan secara berlebihan karena mengganggu regenerasi jaringan lunak yang cedera itu. Karena proses inflamasi itu penting, jadi menggunakan modalitas farmakologis yang nggak dianjurkan tuh jadi apa sih mengganggu gitu loh, mengganggu jaringan yang mau cepat sembuh. Jadinya sebisa mungkin menghindari obat antiinflamasi kayak obat anti bengkak. Terus juga disaranin juga jangan menggunakan es karena katanya itu malah es itu menghambat jaringan peredaran darahnya. Bukannya malah cepat sembuh, malah jadi menghambat si jaringan buat ambil pasokan darahnya itu.
Tuh, terus selanjutnya ada compression. Jadi compression itu menekan bagian yang cedera menggunakan elastic bandage atau kinesia tapping untuk mengurangi pembengkakan. Sebenarnya untuk mengurangi pembengkakan dengan kinesia tapping ini belum terlalu dijelaskan di jurnal-jurnal karena masih banyak yang bilang kalau itu tuh nggak efektif. Tapi untuk beberapa kasus kinesia tapping itu seperti buat di cedera ankle, biasanya itu dia terbukti efektif karena udah beberapa kali dalam jurnal disebutkan kalau kinesia tapping itu efektif karena menekan si jaringan yang cedera itu. Selanjutnya itu edukasi. Ini tuh biasanya buat terapisnya, jadi memberikan edukasi kepada pasien yang cederanya itu untuk terlibat aktif dalam penanganan ini. Jadi harus kayak kalian, kita nih terapis-terapisnya kayak nanti pelatihnya atau siapanya ngasih tahu kalau kalian nih harus latihan, tetap latihan, tapi jangan yang berat-berat. Kalian harus optimis, cepat sembuh gitu. Ada yang kurang jelas nggak? Lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini ada love. Nah, love itu dilakukan setelah program PEACE. Nah, yang pertama itu ada loading. Loading itu pembebanan. Loading itu pembebanan. Nah, di sini tuh dia tuh bisa memberikan kayak tekanan atau beban yang dapat ditanggung oleh otot dan sendi kita. Jadi kayak misalkan kalian ada cedera di otot paha nih misalkan. Nah, terus hari pertama itu kan kalian tuh jalan pasti pincang, terus hari kedua untuk jalan tuh susah, terus hari kedua itu kalian jalan pasti pincang, dan di hari ketiga tuh biasanya udah semi pulih kayak kalian tuh udah jalannya tuh udah gak lancar kayak semula. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu? Karena terbeban dari tubuh kalian. Jadi beban yang terjadi untuk ke cedera itu perlahan-lahan. Jadi kayak sedikit-sedikit bertahap, nggak langsung yang beban berat kayak gitu. Nah, terus yang kedua di sini ada optimis. Nah, optimis itu apa sih? Nah, itu kayak dimana kita tuh mengkondisikan pikiran kita tuh buat selalu berpikir positif karena otak itu punya peran yang penting dalam pemulihan. Jadi kayak misalkan kalian cedera nih, pas kalian mengalami cedera tuh jangan kayak, aduh gue cedera nih, nanti sembuhnya lama gak ya? Bakalan cepet gak sih sembuhnya? Terus kayak gue bisa latihan lagi gak sih atau apa? Nah, kalian jangan pikir kayak gitu. Jadi kalian harus berpikir kayak, gue bisa nih sih cepet sembuh dari cedera biar gue bisa latihan lagi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya tuh ada vascularization. Nah, di situ tuh yang dimaksud dari vascularization itu perbaikan fungsi penyembuhan jaringan dan menurunkan nyeri yang dilakukan karena adanya aliran darah yang menuju ke jaringan yang cedera. Nah, terus yang terakhir itu ada exercise. Exercise itu ada strengthening, ada stretching, sama proprioception. Nah, strengthening itu kan latihan kekuatan. Terus kalau yang stretching itu kan kita kayak pemanasan. Yang proprioception itu kita itu kayak memposisikan tubuh kita tuh di posisi aman, jangan sampai salah posisi biar mengurangi mengurangi rasa nyeri pada saat cedera kayak gitu. Jadi sekian dari kita. Ada yang mau ditanya gak buat teman-teman?
Kayaknya enggak, Kak, sudah cukup jelas. Enggak, Kak. Baik Kak, izin bertanya. Oke, dibacakan. Untuk kompres ice itu kira-kira masih berefek gak, apa ngefek gak ya Kak? Kayak misalnya habis main bola nih keseleo terus di kompres ice itu masih bener atau enggak Kak? Kayak ada efek baiknya atau enggak Kak? Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Jadi kalau yang sekarang-sekarang ini tuh masih compress ice itu tuh masih digunain karena katanya tuh masih bisa buat ngilangin nyeri. Kenapa? Sebenarnya jurnal-jurnal masih banyak yang belum update soal ice ini. Tapi menurut jurnal yang paling terbaru ini ya, menurut siapa tadi, Blau sama Jan Van Cruz itu bilangnya kalau bisa menghindari ice ini. Jadi bisa pakai apa tuh yang kalau di lapangan tuh yang spray-spray itu. Sebenarnya sama aja sih, dingin-dingin juga, cuman mungkin itu bisa mengurangi, lebih disarankan untuk menggunakan itu daripada ice langsung tuh. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya? Mungkin udah cukup kali ya Kak ya. Oke, teman-teman yang lain kira-kira bisa on cam nggak? Mau di screenshot dulu? Oke, kita mau screenshot ya. Boleh bergaya, boleh kalau mau pakai gaya. Udah siap nih ya. 1, 2, 3. Oke. Udah selesai. Aku makasih banget ya buat temen-temennya Faza atau temen-temennya Ivan udah mau jadi peserta penyuluhan yang ya seadanya deh pokoknya. Dan aku makasih banget sama kalian yang udah mau join pokoknya.
Oke, sekarang boleh bubar. Makasih guys. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih. Oke.